Shalom adik-adik, senang bertemu lagi dalam acara ibadah sekolah minggu online oleh Badan Evangelisasi dan Pembinaan GEM Wilayah 1 bagian anak dan perempuan. Senang bisa bertemu di tahun yang baru, tahun 2021. Adik-adik juga senang kan mengikuti ibadah online-nya? Nah, nanti kita akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dari GMI Lemboti Distrik 10 Wilayah 1. Jangan kemana-mana ya, tetap setia mengikuti ibadahnya sampai kita juga nanti mengerti apa firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita. Minggu ini kita belajar bagaimana aku mengampunimu. Pernah mengampuni saudaramu? Nanti kita dengarkan kisah Yusuf lewat cerita sekolah minggu-minggu ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya di pagi hari ini? Kami harapkan adik-adik sekolah minggu tetap dalam lindungan Tuhan dan setia selalu. Adik-adik sekolah minggu kita akan memuji Tuhan lewat pujian, nyanyian dan doa pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, menyapa Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Ayo adik-adik sekolah minggu semua bernyanyi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji dan syukur serta banyak terima kasih kami ucapkan hanya kehadirat-Mu. Karena atas berkat-Mu ya Bapa kami dapat beroleh sampai ke rumah-Mu yang kudus ini. Bapa yang baik di dalam surga, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu. Lewat pujian kami dan lewat persembahan kami, kiranya terimalah dengan senang hati. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke semuanya adik-adik, kita akan bernyanyi. Kita akan memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri.
Kita akan menyanyikan sungguh alangkah baiknya. Ikuti Bu ya, ini peragannya ya. Oke, semuanya bangkit berdiri. Semangat. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mengumpulkan persembahan dan sambil menyanyikan, kami bawa korban pujian. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita tepuk tangan. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Juga korban kehilangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kehilangan itu juga bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Juga korban kehilangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kehilangan itu juga bagimu. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini menjadi hari yang bahagia buat kalian semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami masih boleh merasakan anugerah dan berkat-Mu. Kami masih boleh merasakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami dan Roh Kudus-Mu mengajari kami, sehingga firman Tuhan hari ini boleh kami pahami dan kami mengerti dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati semua anak-anak yang mendengarkannya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15
sampai 21. Kalau ada bawa Alkitab, mari buka Alkitabnya dan mari kita mendengarkan bersama-sama. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, tema firman Tuhan hari ini adalah aku mengampunimu. Nah, di dalam kehidupan setiap hari anak-anak sekolah minggu pasti pernah menerima atau mengalami bahwa ada orang pernah berbuat salah kepada kita. Nah, siapa di sini yang pernah berbuat salah kepada temannya? Ayo. Dan siapa yang pernah berbuat salah juga kepada orang tuanya? Ayo. Semua pasti pernah berbuat salah. Dan semua juga pernah merasakan bahwa kita pernah sakit hati oleh karena perbuatan teman kita, perbuatan kawan kita, atau perbuatan siapapun. Nah, hari ini kita belajar bagaimana setiap kesalahan yang diperbuat teman kita, mungkin tidak disengaja atau disengaja, membuat hati kita kecewa, membuat hati kita mungkin kesal, membuat hati kita mungkin menangis oleh karena perbuatan teman kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau belajar dari seorang Yusuf. Dia seorang anak yang patuh, yang baik, dan yang rajin sekali. Tetapi pernahkah bayangkan bahwa di antara saudara-saudaranya Yusuf itu sebenarnya tidak suka dengan dirinya. Ada abangnya, ada juga adiknya yang sangat membenci dirinya. Bahkan kalau anak-anak sekolah minggu mungkin sudah belajar bagaimana Yusuf dibenci saudara-saudaranya, tapi semua itu tidak pernah dibalaskannya. Memang begitu sakit hati kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kalau ada orang mengecewakan hati kita. Tetapi sebagai anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Nah, anak-anak sekolah minggu ada cerita. Ada kakak beradik. Nah, mereka ini adalah hidupnya sangat harmonis. Si kakak menyayangi si adik juga menyayangi si kakak. Tapi suatu ketika terjadilah pertengkaran yang begitu hebat sekali.
Hanya gara-gara hal yang sepele. Nah, lalu si kakak bilang, kamu jahat. Kamu bukanlah adikku lagi. Lalu si adik heran dan berkata, kenapa? Oh iya, masa gara-gara gitu? Kata adiknya. Lalu si kakak mulai emosi. Dia katakan, mulai sekarang aku benci kamu. Mulai sekarang aku tidak mau lagi memanggil kamu adik saya. Si kakak begitu marah, begitu emosi. Bahkan sampai mereka mau pisah rumah. Nah, ketika mereka mau pisah rumah, si kakak pindah ke rumah sebelah dan si adik tetap di rumahnya sendiri. Karena apa? Karena si kakak tidak mau lagi melihat adiknya ini karena dia telah berbuat jahat kepadanya. Nah, lalu dia memanggil tukang. Dia berkata kepada tukang, hei tukang, coba buat pagar atau tembok yang membatasi rumahku dengan rumah sebelah ini. Memang rumah sebelah itu adalah adik saya, tapi saya tidak mau melihat dia lagi. Lalu si tukang bilang, ya saya bisa kerjakan. Lalu si tukang mulai mengerjakan. Lalu dibuatnya dari bata, dari semen, dan juga dari kayu. Dia mulai bekerja. Nah, hampir selesai. Lalu si kakak itu melihat bukan tembok yang didirikan si tukang. Tapi si tukang itu mendirikan ada sebuah jembatan dari rumah si kakak ke rumah si adik. Lalu si kakak mulai emosi juga. Kenapa seperti ini? Yang aku mintakan tembok bukan jembatan. Nah, lalu datanglah si adik dari rumah sebelah, berjalan di atas jembatan itu sampai ke rumah si kakak. Lalu si adik bilang, hai kakak, saya datang, saya bisa naik dari jembatan ini ke rumah kakak. Nah, arti cerita ini adik-adik sekolah minggu, bahwa setiap kesalahan, setiap perbuatan yang diperbuat siapapun kepada kita, yang membuat hati kita kecewa, yang membuat kita sakit hati, maka kita harus mengampuni. Jembatan yang dibuat si kakak itu dari awal maksudnya adalah untuk memisahkan, tetapi menjadi suatu jalan. Jalan bersambung dari rumah si adik ke rumah si kakak. Itu bisa dikatakan adalah jalan pengampunan. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana Yusuf, seorang yang disakiti, seorang yang mengalami hal yang tidak enak oleh karena abangnya, saudaranya, adik-adiknya. Bahkan dia sempat dijual ke Mesir kepada para pedagang. Sakit sekali, tidak dihargai, tidak dianggap menjadi saudara. Tetapi Yusuf yang baik hati, Yusuf yang rendah hati, Yusuf si pemaaf, Yusuf si pengampun. Dia tidak mau membalas dendam, dia tidak mau membalaskan kejahatan saudara-saudaranya, tapi dia mengampuni dan mengasihi. Jadi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini, supaya kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk mengasihi kepada siapapun, terlebih-lebih kepada saudara-saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Nah, hari ini saya mau katakan kepada semua anak-anak sekolah minggu bahwa di mana ada kejahatan, di situ harus ada pengampunan. Nah, di dalam rumah tangga juga, mungkin ada abangmu, ada adikmu yang berbuat salah, membuat kamu kecewa, membuat sakit hati. Kita tidak boleh membalas, tapi kita harus hidup rukun bersama di dalam damai dan kasih yang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma, balaslah kejahatan dengan kebaikan.
Itulah ciri-ciri anak Tuhan, supaya setiap anak-anak Tuhan boleh melakukan pengampunan, mengasihi. Karena orang yang mengampuni dan orang yang mengasihi tetap akan diberkati oleh Tuhan. Sama halnya Yusuf yang mengampuni, yang mengasihi saudaranya yang berbuat jahat kepadanya. Lalu Tuhan mengangkat dia menjadi seorang yang luar biasa. Jadi ingat, kalau kita pengampun, kalau kita pemaaf, kalau kita mengasihi, maka Tuhan akan mengangkat kita. Maka Tuhan akan menjadikan kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Jadi anak-anak sekolah minggu, mulai hari ini kita harus mau mengampuni, mengasihi orang-orang, saudara, abang, adik yang berbuat jahat kepada kita. Jadi oleh sebab itu, mulai hari ini mari kita lakukan firman Tuhan, karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kamu semuanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini yang mengajari setiap anak-anak-Mu untuk boleh melakukan pengampunan, melepaskan maaf Tuhan bagi kepada saudara-saudara dan juga teman-teman yang berbuat salah kepada kami. Ajari kami dan kuatkan kami sehingga kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Berkati semua anak-anak, berkati pendidikan mereka, berkati keluarga, orang tua dan juga pekerjaan orang tuanya. Supaya semuanya Tuhan bersukacita dan semuanya tetap bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan berdoa. Kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Dimulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa pagi hari ini, kita akan bertemu kembali di minggu depan. Shalom, sampai jumpa minggu depan.